yang Tuhan nyatakan buat saya secara pribadi. Berterima kasih sekali kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik, bukan cuma buat saya, tapi buat kita semua. Terima kasih buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah mendukung saya lewat doa dan bahkan lewat motivasi. Waktu saya belum masuk, Bapak Gembala yang memberikan rekomendasi supaya saya bisa masuk di STT Rahmat Immanuel. Puji Tuhan, kebaikan Tuhan luar biasa saya alami. Saya masih bisa ada sehat bulan berdiri di depan jemaat Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih juga buat jemaat Tuhan yang sudah mendoakan saya sehingga saya masih bisa ada. Bahkan spesial thanks buat kakak wali orang tua, buat kakak saya. Terima kasih banyak. Buat Kak Yes, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bersama Kak Dede, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dari awal dia datang, terus dia udah masuk di sekolah STT Rahmat Immanuel, kampus STT Rahmat Immanuel. Kak Yes sama Kak Dede selalu mendukung. Walaupun mungkin memang jarang datang, tapi saya percaya bahwa Kak Dede sama Kak Yes selalu mendoakan saya. Bahkan Kak Dewa juga, Kak Dewa gak ada di sini, tapi saya mau berterima kasih juga sama Kak Dewa. Dia juga selalu mendukung dan juga memberikan kata-kata motivasi supaya dia tetap semangat di kampus sehingga dia masih bisa bertahan. Pernah sekali dia jenuh, dia bosan di kampus, terus dia bilang kayaknya dia pindah aja deh. Soalnya waktu pertama kali rektornya masih Pak Ari, dia disuruh keluar sama rektornya gara-gara cuma nyapu. Terus nyapunya itu ada teman-teman lagi yang lewat terus nginjak kotor. Jadi Pak Ari lewat, dia bilang siapa yang nyapu di sini? Terus dia bilang iya Pak, sekarang juga katanya kamu ambil koper kamu terus keluar. Saya nggak mau ada mahasiswi yang kuliah di sini terus kerjanya nggak bersih. Jadi dia udah putus asa di situ karena waktu baru kali ini dia ketemu rektor, terus tiba-tiba disuruh keluar, padahal belum apa-apa masalahnya. Terus kedua kali lagi ember ngepel, terus nggak pakai ember buat nyuci kain pelnya. Terus ditanya, kamu ngepel terus pakai apa ini? Pakai obat pel Pak. Siapa yang suruh? Kakak senior. Terus katanya, sekarang juga kamu naik ke lantai 6, ambil koper kamu terus keluar. Waduh, itu yang kedua kali. Dia hampir mau keluar, tapi dia pikir nggak mungkin dia keluar karena kalau dia udah pergi ke sini nanti yang pertama pasti keluarga Kak Yes pasti malu, Kak Dewa malu, apalagi Ibu Gembala dan Bapak Gembala karena mereka yang rekomendasi dia masuk di sini. Jadi dia kembali lagi berpikir bahwa kalau dia udah di sini, saya punya lihat mungkin kalau dia itu mampu. Puji Tuhan, dia bertahan sampai di 2 tahun baru kali ini pulang. Jika Tuhan kehendaki bulan Januari dia udah semester 6. Puji Tuhan. Puji Tuhan, dia bersyukur sekali. Walaupun kadang kuliahnya naik turun karena dia masuk semester langsung semester 2, jadi naik turun. Kalau dia semester 6 nanti dia harus ambil juga mata kuliah semester 4, semester 7 juga begitu, dia harus turun lagi ambil mata kuliah semester 5. Jadi begitu setiap tahun dia harus ambil 2 semester. Puji Tuhan, dia percaya bahwa semuanya karena kemurahan Tuhan sampai saat ini. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kau nyatakan bagi hatiku, nyatakan bagiku Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Aku
Bapa Surgawi kami sangat bersyukur, terima kasih. Haleluya. Minggu terakhir tahun 2020 kami bisa ada dalam nama Tuhan. Kami bisa menikmati indahnya bersama dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bisa ada di minggu terakhir 2020. Ini kasih kemurahan Tuhan kepada kami. Ini adalah anugerah Tuhan yang indah buat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini kami mendengar firman Tuhan. Apa yang Tuhan ingin sampaikan, sampaikan kepada kami. Apa yang Tuhan ingin katakan di minggu terakhir kami, biar Tuhan katakan kepada kami. Amin. Kami tunduk terhadap otoritas firman Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu, sampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Haleluya. Kami siap untuk tunduk terhadap firman Tuhan. Kami rindu mendengar, kami rindu diberkati, kami rindu dibentuk oleh Tuhan saat ini. Itu yang Tuhan berikan kepada kami hati yang seperti tanah yang subur untuk firman Haleluya. Tuhan, supaya firman Tuhan ini bisa bertumbuh, Amin. berkembang, berakar, bahkan berbuah Ya. dengan lebat dalam Ya, kehidupan haleluya. kami. Kami siap untuk firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan Amin. Ciptakan kehidupan yang baru, yang indah, itu perlu pembentukan. Perlu pembentukan seperti emas, saudara. Sebelum dia menjadi emas itu perlu dibakar. Dan pembakaran untuk emas tidak ada di bawah 100 derajat. Panas itu. Bahkan bisa 300-400 derajat, bahkan bisa 1000 derajat. Karena dia kalau tidak panas tidak menjadi emas. Untuk menjadi emas itu perlu dibakar dengan tingkat derajat yang betul-betul cemerlang. Nah, jadi saudara-saudara, menjadi emas siap-siap untuk dibakar. Nah, saudara-saudara, ada dengan firman Tuhan bagaimana Tuhan membentuk pembentuk. Itu pembentukan Tuhan itu sangat-sangat menyakitkan. Tetapi hasilnya saudara-saudara kasih itu sangat luar biasa. Coba kita melihat dalam firman Tuhan. Kita membaca Yehezkiel 36 ayatnya yang ke-26. Yehezkiel pasalnya yang ke-36 ayatnya yang ke-46. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi saudara-saudara yang kasih, Tuhan akan memberikan kepadamu hati yang baru, yang nanti hati yang baru itu akan menghasilkan hati yang taat. Nah, saudara-saudara, ini Yehezkiel, Nabi Yehezkiel berbicara untuk umat Israel, umat Tuhan. Mereka saudara-saudara yang kasih, umat Tuhan ketika itu adalah umat yang sangat umat Tuhan, tetapi tidak beribadah kepada Tuhan. Saat itu saudara-saudara, orang Israel ada rumah ibadah, ada bait Allah yang sangat megah, tetapi mereka tidak pernah ke situ untuk berbakti kepada Tuhan. Itu bangsa Israel ketika itu. Saudara-saudara dikasih, ada rumah Tuhan yang megah, tapi mereka tidak lagi beribadah di situ. Ada nabi saat itu, tapi mereka tidak dengar lagi suara nabi. Saat itu mereka punya Tuhan yang perkasa, yang luar biasa, tetapi bangsa Israel tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Itu keadaan situasi jemaat atau umat Tuhan saat itu. Nah, saudara-saudara, jadi bangsa Israel ketika itu digambarkan oleh Nabi Yehezkiel, mereka seperti tulang belulang. Bangsa Israel seperti tulang belulang, seperti rongsokan yang tidak ada artinya lagi. Nah, untuk itu saudara, Tuhan harus membentuk kembali dari nol bangsa Israel itu. Punya tempat ibadah, tidak lagi beribadah. Punya nabi, tetapi tidak lagi mendengarkan suara nabi. Mereka punya Allah yang perkasa, tetapi mereka tidak lagi menyembah kepada Allah yang perkasa. Mereka sama seperti bangsa-bangsa yang lain, tidak lagi beribadah, tidak lagi mempunyai Tuhan, tidak lagi mendengar suara nabi. Keadaan situasi bangsa Israel saat ini dikatakan sama Nabi Yehezkiel, mereka seperti tulang belulang.
kering, kerontang, rongsokan seperti itu. Nah, oleh karena itu, saudara kekasih, Tuhan harus memberikan kepada mereka hati yang baru. Tidak dipakai lagi semua yang lama. Dan saudara, nah ini pembentukan yang Tuhan izinkan seperti apakah? Pembentukan yang Tuhan inginkan seperti apa? Saudara-saudara kekasih, umat Tuhan sangat terpuruk ketika itu. Dan akhirnya Tuhan izinkan luar biasa imannya. Seandainya Tuhan tidak tolong, maka mereka tetap tidak mau menyembah patung itu. Nah, saudara-saudara kekasih, ini adalah ketaatan yang luar biasa. Tapi sebelumnya, saudara, orang Israel betul-betul meninggalkan Tuhan, betul-betul tidak mau beribadah kepada Tuhan, betul-betul mereka tidak mau dengar suara Nabi sebelumnya. Tetapi saat ini, walaupun dihadapkan dengan api yang sangat panas, tetapi mereka kata, seandainya Tuhan tidak tolong kami di dalam api ini, tetap kami tidak akan menyembah patung Tuhan Tuhan. Iman yang betul-betul teruji, ketaatan yang betul-betul teruji. Nah, itulah tujuannya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan ku berikan kepadamu hati yang taat. Saudara kekasih, ini kisah Sadrak, Mesak, Abednego. Tetapi tujuan Tuhan bukan hanya sebatas itu. Tetapi ada lagi satu orang. Jadi saudara kekasih, ketika itu yang berkuasa di bumi adalah kerajaan Babilonia. Rajanya adalah Nebukadnezar. Tetapi setelah itu Babilonia ditaklukkan oleh Persia. Memuji Tuhan. Siang walaupun di dalam keadaan sibuk, orang nomor 2 di dunia ini, dia tetap sujud berdoa menyembah Tuhan. Walaupun dia sibuk karena dia orang nomor 2 di dunia ini, malam, pagi, siang, malam dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa menyembah. Hasil yang Tuhan bentuk. Tapi sudah kasih pembentukan sangat sangat tidak enak pembentukan Tuhan, tapi hasilnya adalah Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel. Ini hasil pembentukan. Saudara yang kekasih, sangat tidak enak kalau kita tanya seandainya masih ada ini Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel, kita tanya pengalamannya dalam pelayanan bagaimana? Apakah enak atau tidak enak? Pasti jawabnya lebih banyak tidak enak. Pembentukan sangat menyakitkan. Secara daging itu betul-betul terkoyak. Memang betul-betul katakan dia dimatikan kedagingan dia supaya pembentukan nyata. Dan bukti pembentukan yang luar biasa adalah Sadrak, Mesak, Abednego. Lalu Daniel. Nah, saudara-saudara kekasih, kita melihat bukan hanya itu tujuannya, tetapi saudara kita melihat, coba kita lihat di Daniel pasalnya yang kekasih kerinduan kita. Tuhan akan memunculkan Daniel saat ini melalui titik Mesias. Amin, saudara. Biar Tuhan akan jadikan Daniel yang penuh melalui Pak Torong, melalui Pak Yesaya, melalui Pak Tarikan, melalui Sandri, melalui Jojo. Jadi Daniel saat ini melalui kita di Mesias. Maka Tuhan akan dimasukkan secara luar biasa di muka bumi ini. Saudara, kita mari di dalam jemaat ini kita betul-betul bangun satu persekutuan yang indah sekali. Karena setelah kita dibentuk dan pembentukan memang tidak enak. Pembentukan Tuhan itu sangat tidak enak, saya ulangi lagi. Pembentukan Tuhan itu sangat secara daging menyakitkan sekali. Tetapi kalau kita mau menjadi Daniel akhirnya kita harus dibentuk, dan pembentukan Tuhan itu saudara sangat tidak enak. Tapi tujuan Tuhan satu, supaya Tuhan dimasukkan di muka bumi, supaya Tuhan dimasukkan di dalam lingkungan kita. Karena kita bangun di tempat ini satu persekutuan yang indah sekali, yang betul-betul yang indah. Dan itu kan saudara, kita perlu pembentukan. Dan pembentukan ini saudara, biarlah saat ini kita mau saling memperhatikan. Walaupun kita tidak diperhatikan, tetapi masih kita mau saling memperhatikan satu dengan yang lain. Bukan kita saling mencari perhatian, tetapi kita mau saling memperhatikan satu sama lain. Biarlah kita mau saat ini, saudara-saudara yang kasih, kita mau saling mengalah. Walaupun kita benar, tapi kita mau saling mengalah. Bukan saling mengalahkan, bukan saudara, tapi kita saling mengalah. Walaupun kita itu benar,
dilihat dari segala sisi, dari segala posisi, kita itu adalah benar. Tapi kita tetap mengalah. Tuhan Yesus itu kalau dilihat kesalahan tidak ada kesalahan, tapi mau mati salib, merendahkan diri untuk kemenangan. Jadi kita biar saling mengalah satu sama lain, bukan saling mengalah. Kita saudara-saudara yang kasih, terus berjuang memang untuk itu, terus berjuang. Dan kalau tidak berjuang, kita terus akan dibentuk, dan pembentukan saudara tidak enak. Tadi saya ceritakan bagaimana pembentukan Tuhan. Tidak enak, tidak enak. Seperti emas, dia harus dibakar. Kalau panasnya cuma 10 derajat, 15 derajat, ini nggak akan lebur, nggak akan terbakar, tidak akan melebur itu. Nanti yang di atas 200 derajat, 300 derajat, baru itu terbakar. Baru mulai kita mempunyai persekutuan yang betul-betul persekutuan yang Tuhan inginkan. Maka kita akan semakin diberkati di dalam jemaat. Ini jemaat, ini persekutuan yang Tuhan inginkan. Pasal 4 ayat 1 sampai 6. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Ini Rasul Paulus yang mengatakan, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ayat 2. Yang indah di dalam jemaat Tuhan bersama dengan Tuhan. Amin. Kami bisa merasakan hadirat Tuhan yang Haleluya. indah dan luar biasa saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan bisa merasakan berkat Tuhan pagi ini. Oh, haleluya. Dan biarlah Tuhan pimpin kami tibakan di rumah dengan tidak kurang satu apapun sampai di rumah. Dan sebagaimana berkat Tuhan yang luar biasa, Haleluya. biarlah kami bisa menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan Yesus, dimanapun haleluya. kami berada. Oleh karena itu jemaat yang kekasih, arahkan hati kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Glory. rahmat anugerah, Glory. cinta kasih, pertolongan yang sempurna dari Bapa pencipta langit bumi dan segala isinya, Haleluya. yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Pimpinan dan tuntunan Roh Kudus menyertai jemaat Tuhan Haleluya. saat ini sampai malam Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih Yesus.